Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Mohon maaf kemarin update-nya lama banget. Jadi untuk menutupi hal tersebut, admin langsung up 2 chapter sekaligus ya guys ya. Sebelumnya buat yang mungkin pengen dengerin cerita ini dengan lebih mantap, kalian bisa coba beli headset yang admin kasih di keranjang ya guys ya. Headsetnya mantap, suara oke, harga murah, dan kalian bisa langsung check out saja. Dan untuk sekarang, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan orang-orang dari Blade Guard yang ketakutan, dan mereka berkata bahwa Yuwon adalah seseorang yang tidak akan bisa mereka lawan. Semua anggota pasukan Blade Guard pun mulai kocar-kacir karena sekarang Yuwon mengeluarkan kekuatannya yang luar biasa. Mereka berlari kencang dan mereka berharap Yuwon bisa mengampuni mereka yang jauh lebih lemah dari dirinya. Salah satu petinggi Blade Guard yang bernama Do Hyung sendiri masih tetap fokus bertarung, dan ia masih mencoba menahan semua serangan yang datang ke arah dirinya. Do Hyung pun berteriak, ia berkata agar pasukannya tidak berdiam diri di sana dan segera memberitahu seseorang bernama Dongsal untuk membantu mereka. Do Hyung sendiri terlihat menghindari sebuah serangan karena tadi serangan dari Yuwon hampir mengenai leher miliknya. Sambil memperhatikan keadaan sekarang di sana, Do Hyung berpikir bahwa itu buruk karena bahkan rekan-rekannya sudah ada yang hilang lebih dari 30 orang karena kekuatan milik Yuwon. Meski begitu, Do Hyung merasa masih ada yang aneh. Ia berkata bahwa Yuwon sekarang marah karena kakeknya diberikan perintah tidak masuk akal. Jadi mengapa Yuwon tidak menggunakan Sky Flash untuk melenyapkan mereka semua sekaligus? Yuwon sendiri memang tidak menggunakan kekuatan tersebut, dan ia hanya melakukan serangan biasa yang diarahkan pada pasukan Blade Guard. Si pengkhianat dari Ice Palace sendiri kesulitan. Ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyebalkan karena ia tak bisa memberikan perlawanan sempurna bagi Yuwon. Sambil menggertakkan giginya, ia pun mulai berkeringat dingin dan berkata bahwa jika terus seperti itu, maka mereka semua akan musnah dan pergi ke alam baka. Pengkhianat itu pun menutup matanya ketika akan ada sebuah serangan yang datang, dan ia mengatakan bahwa sekarang semuanya akan berakhir. Namun ternyata ia masih bisa membuka matanya. Ia terkejut dan berpikir tentang mengapa sekarang dirinya masih bisa hidup di dunia. Sambil memperhatikan serangan dari Yuwon di sana, ia berpikir bahwa seharusnya serangan tadi menembus kepalanya. Jadi mengapa ia malah masih bisa hidup? Terlihat serangan Yuwon sendiri memang bergerak dengan cepat, tapi meski begitu serangannya tak menggores langit-langit dan dinding yang ada di sana. Ternyata dinding di sana menjadi beku berkat kekuatan Yuwon, yang dimana Yuwon menggunakannya agar tempat tersebut tidak runtuh. Si pengkhianat pun berpikir ternyata Yuwon sengaja melakukan hal itu, dan sedari tadi ia sengaja menggunakan teknik Ice Blade dengan Sword Key milik dirinya. Yuwon memang mendapatkan peringatan dari Nano tentang ruangan tersebut yang beresiko runtuh, dan karena hal itulah Yuwon sengaja menggunakan kekuatannya bersamaan dengan deteksi Nano untuk menghindari runtuhnya gua tersebut, karena ia tahu jika gua itu runtuh maka kakeknya akan berada dalam bahaya. Namun tiba-tiba saja Yuwon pun terkejut karena di belakangnya sekarang ada sebuah ledakan besar yang cukup luar biasa. Ternyata si pengkhianat mencoba untuk meruntuhkan gua dengan menghancurkan dinding yang ada di sana, dan hal itu membuat Nano mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah berbahaya. Si pengkhianat tetap fokus mengeluarkan kekuatannya, yang dimana ia terus menyerang gua yang berada di sana agar resiko kehancurannya semakin meningkat dengan cepat. Yuwon yang melihat hal itu mulai fokus menggunakan Nano, dan Nano pun sekarang mengaktifkan mode target fokus ke arah si pengkhianat yang akan menghancurkan gua tersebut. Do Hyung sendiri sekarang terlihat bersemangat. Ia mulai melakukan pertahanan dan berkata bahwa begitu ia bisa menangkis serangan Yuwon, maka menahannya adalah hal yang mudah. Yuwon sendiri sekarang telah mengaktifkan mode Iron Man-nya, sedangkan Do Hyung berteriak kencang dan sambil bersiap menyerang, ia berkata bahwa meskipun Yuwon adalah Demon God, tapi pasti tetap masih bisa ia kalahkan. Terlihat Yuwon akan diserang oleh 3 orang sekaligus, dan mereka berkata bahwa sekarang Yuwon pasti tidak akan bisa menghindari 3 teknik yang keluar dari mereka secara langsung. Yuwon yang melihat hal itu mulai menatap tajam, dan dia mulai menyelimuti sebuah senjata yang dimilikinya dengan api hitam milik Bang Pascol. Ketika melihat hal itu, musuhnya panik bukan main. Ia panik karena sekarang Yuwon menggunakan 2 senjata sekaligus pada tangannya, yang dimana jelas itu adalah teknik tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh orang dengan kekuatan setara dewa. Pada akhirnya orang tadi pun langsung menjadi abon berwarna ungu berkat kekuatan Yuwon. Sedangkan Yuwon sendiri hanya menatap dengan mata merah setelah melakukan serangan yang sangat luar biasa kuat dan juga sangat cepat tersebut. Si pengkhianat rambut putih sendiri masih tetap fokus menyerang gua, dan ia berkata bahwa jika tempat itu akan menjadi kuburan dirinya, maka ia akan menyeret Yuwon bersama ke dalam neraka terdalam. Namun sebelum ia berhasil melakukan hal itu, Yuwon sudah menatap tajam, dan di sana ia berhasil membuat orang itu menjadi 2 bagian layaknya hati admin yang menjadi 2 bagian.
Pada akhirnya si pengkhianat pun menjadi potongan tahu yang terbelah, sedangkan Yuwon berdiri di depannya sambil memegang senjata yang telah ia gunakan barusan tadi. Yuwon menatap dingin dan ia pun berkata agar si pengkhianat berambut putih itu menyimpan bicitanya untuk di akhirat sendirian saja. Lee Byok sendiri saat ini ternyata masih hidup. Ia berteriak kencang sambil bersiap untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Ternyata si belenggu Lee Byok ini menghancurkan temboknya dan ia melakukan hal itu dengan sekuat tenaga yang dirinya miliki. Pada akhirnya air yang berada di sana mulai hancur tak karuan. Yuwon yang melihat hal itu kaget dan ia langsung memperhatikan hal yang sedang terjadi pada gua tersebut saat ini. Lee Byok yang melihat hal itu mulai tertawa mengerikan. Ia berkata bahwa sekarang akhir dari Yuwon yang merupakan Demon God telah datang. Dengan tingkahnya yang semakin gila, di sana Lee Byok berkata bahwa sekarang mereka semua akan tewas secara bersama-sama dan ia terus melakukan ocehan untuk meledek Yuwon yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba saja bebenguknya gepeng karena terkena sebuah hantaman batu besar yang diarahkan pada dirinya. Ternyata batu itu benar-benar badak dan langsung membuat Lee Byok menjadi hantu gepeng seutuhnya. Yuwon tak peduli dengan hal tersebut dan sekarang ia mulai menggunakan nano untuk menganalisa keadaan yang terjadi pada saat ini. Terlihat gua di sana mulai hancur tak karuan. Yuwon hanya bisa memperhatikan hal itu dengan mode nano suit yang masih dikenakan oleh dirinya. Pasukan demonik sendiri saat ini mulai bergerak cepat. Terlihat mereka bergerak ke arah Yuwon dan Hyeobong langsung bertanya tentang apakah sekarang Yuwon baik-baik saja dan tak terluka. Gua itu terlihat menjadi es sepenuhnya dan hal itu bisa terjadi berkat Yuwon yang menggunakan kekuatannya. Ko Wang Chul kaget bukan main dengan apa yang dilihatnya sekarang dan bahkan Hyeobong juga hanya bisa menganga dengan hal yang dilihatnya saat ini. Terlihat di sana Yuwon menciptakan batuan es yang sangat besar dan hal itu ia lakukan agar gua yang berada di sana tidak runtuh dan menghantam semua yang ada di sana. Yuwon pun berkata agar mereka tidak mendekat karena guanya akan runtuh dan sekarang ia hanya bisa menahan dengan kekuatannya saja. Gua itu sendiri memang terasa akan runtuh karena bahkan memberikan getaran kuat seperti akan runtuh jika terkena satu hantaman lagi saja. Yuwon di sana menyuruh Hyeobong untuk membawa pria tua yang tertancap senjata pada tubuhnya. Terlihat orang yang dimaksud adalah kakek Yuwon yang merupakan mantan Great Lord. Dan sekarang Yuwon menyuruh tubuh kakeknya untuk dibawa oleh Hyeobong. Moon-gyu yang mendengar hal itu sedikit kebingungan dan ia bertanya tentang bagaimana dengan Yuwon yang sekarang masih menahan gua tersebut. Dengan wajah yang sedikit panik di sana Yuwon pun berkata agar mereka keluar duluan karena nanti Yuwon akan mengambil Core Dragon Turtle terlebih dahulu dan ia berkata bahwa jika mereka di sana maka hanya akan menjadi beban saja. Moon-gyu hanya bisa menatap khawatir, sedangkan Hyeobong berkata bahwa itu benar karena jika menunggu di sana hanya akan membuat Yuwon kesulitan. Anggota kultus demonik pun mulai bergerak karena bahkan Yuwon juga mengatakan jika itu adalah sebuah perintah yang harus segera mereka laksanakan. Moon-gyu mulai berteriak kembali dan ia berkata bahwa nanti Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demonik harus keluar dengan selamat dari tempat tersebut. Yuwon yang mendengar hal itu tersenyum kecil. Ia mengangguk dan menandakan bahwa dirinya pasti keluar dengan selamat dan bertemu dengan Moon-gyu lagi. Yuwon di sana mulai menggunakan kekuatannya kembali dan dia berkata bahwa sekarang sudah tidak ada orang yang menghalangi jalannya. Terlihat es yang berada di sana pun akhirnya membeku sepenuhnya dan Yuwon bisa menghentikan kekuatan yang diarahkan pada es tersebut. Yuwon bertanya tentang seberapa lama es itu bisa bertahan dan Nano menjelaskan bahwa es itu bisa bertahan paling lama 1/4 jam sebelum hancur karena tekanan air. Yuwon mulai melayang menggunakan bus Iron Man-nya. Terlihat ia bergerak ke arah Dragon Turtle dan mengatakan bahwa dirinya harus perlu bertahan setengah waktu dari yang ditentukan. Yuwon berhenti di sebuah tempat. Terlihat ia mulai memperhatikan keadaan sekitar dan berkata bahwa sekarang Core Dragon Turtle seharusnya berada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba Yuwon terkejut karena sekarang ia merasakan kekuatan yang cukup besar berada di dekatnya. Sebuah ledakan besar pun tiba-tiba terjadi di sana dan hal itu bisa terjadi akibat ada seseorang yang muncul dengan kekuatan petir menggelegar. Yuwon yang melihat hal itu hanya bisa memperhatikannya karena ia tidak tahu tentang siapa orang itu sebenarnya. Yuwon menahan cahaya dan ledakan petir yang tadi tiba-tiba muncul karena ia tahu bahwa hal itu cukup mengganggu dan mungkin akan menjadi berbahaya. Orang yang datang sendiri di sana bisa melayang dan dia mulai memanggil Yuwon yang dianggapnya memiliki wajah pucat dengan mata yang tajam. Orang itu mulai tersenyum lebar ke arah Yuwon. Terlihat ia menatap tajam dengan mata dan rambut petir biru seperti Killua. Dan ia berkata bahwa akhirnya sekarang dirinya bisa melihat Yuwon yang merupakan seorang Demon God. Sebelum pertarungan itu dimulai, dijelaskan ada seseorang bernama Sangdal yang dimana ia adalah seorang petinggi dari klan Blade God Martial Art. Sangdal adalah satu-satunya Upper Six Clan yang diakui kesetiaannya dan diizinkan berada di sisi Blade God yang merupakan ketuanya.
Meski begitu, Sang Dal memiliki rahasia yang disembunyikan dengan hati-hati, yaitu adalah ambisi milik dirinya yang ingin melampaui tuanya sendiri. Sang Dal pun akhirnya menemukan Dragon Turtle yang melarikan diri setelah terkena Sky Flash milik Yuwon, dan ia mengetahui bahwa Dragon Turtle telah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karena hal itu, Sang Dal menatap tajam. Ia berkata bahwa walaupun musuhnya adalah Demon God, tapi tetap saja Sang Dal akan menang jika mendapatkan kekuatan milik Dragon Turtle. Sang Dal pun sebelumnya tidak menyimpan core Dragon Turtle di kotak yang ada di sana. Sang Dal mengatakan bahwa jika Ice Palace dan Aliansi Murim bersatu, maka melarikan diri tidak akan mudah. Jadi ia memiliki rencana sendiri untuk mengamankan Dragon Turtle yang ada di sana. Terlihat Sang Dal menatap dengan wajah mengerikan, dan dia berkata bahwa dirinya lah yang akan menyerap dan menggunakan core milik Dragon Turtle. Dan sebenarnya hal itu ia lakukan untuk mendapatkan ambisinya yang selama ini selalu ia sembunyikan. Kembali ke keadaan saat ini, terlihat Sang Dal tersenyum dengan mengerikan dan berkata bahwa ternyata Yuwon adalah sang Demon God. Yuwon yang mendengar hal itu menatap tajam, dan ia malah memperhatikan Sang Dal yang telah mendapatkan kekuatan luar biasa dari core Dragon Turtle. Sang Dal di sana mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat, karena sedari tadi ia ingin mencari cara untuk melampiaskan kekuatannya yang sudah meluap-luap. Sang Dal berpikir bahwa keputusannya sudah tepat, karena sekarang internal ki-nya berlipat ganda dan melampaui bayangannya. Ki dengan atribut petir juga sekarang sudah berada di bawah dantian milik Sang Dal, dan ia merasa bisa memusnahkan segalanya. Tapi meski begitu, Sang Dal masih menyayangkan satu hal, dan ia memperhatikan hal yang menurutnya masih bisa digunakan semuanya. Ternyata hal itu adalah core dari Dragon Turtle, yang dimana Sang Dal masih belum bisa menyerap seluruh core tersebut. Sang Dal berpikir bahwa jika ia serakah dan menyerap semua kekuatan dari core tersebut, maka kemungkinan besar tubuhnya akan menjadi abu karena tidak kuat. Tiba-tiba saja sebuah serangan kuat pun muncul dan langsung membuat sebuah ledakan besar dari kedua sisi. Sang Dal sendiri saat ini bisa menciptakan senjata angin seperti Yuwon, namun kekuatannya petir sesuai dengan core milik Dragon Turtle. Terlihat ledakan tadi berasal dari mereka berdua yang saling beradu kepunyaan, dan Sang Dal berkata bahwa sekarang dirinya bisa membuat senjata yang sama seperti Yuwon namun dengan kekuatan petir. Yuwon sendiri di sana berpikir bahwa kekuatan Sang Dal masihlah belum sempurna, dan hal itu kemungkinan besar bisa terjadi karena Sang Dal belum menyerap semuanya. Tapi meski begitu, core Dragon Turtle tetap lebih kuat dari Fire Killian sebelumnya. Sang Dal tertawa kencang. Ia melirik Yuwon dan berkata bahwa skenario terburuk milik Yuwon sekarang telah menjadi kenyataan. Dengan kecepatannya yang luar biasa di sana, Sang Dal bertanya tentang apakah Yuwon ini tahu tentang hal apa yang akan menentukan kemenangan ketika dua master sedang bertarung bersama. Yuwon sendiri di sana langsung melakukan sebuah serangan, namun sayang hal itu tak mengenai Sang Dal karena Sang Dal bisa menghindar dengan kecepatan petir milik dirinya. Di sana Sang Dal pun menjelaskan bahwa kecepatan akan menjadi penentu kemenangan, dan sekarang ia memiliki hal itu. Lalu ia pun sekarang sudah bersiap untuk menyerang Yuwon dengan kekuatan ultimate milik dirinya yang sangat luar biasa. Namun ternyata serangan dari Sang Dal barusan bisa ditahan oleh Yuwon, dan Yuwon menahan serangan itu dengan sangat mudah. Sang Dal yang melihat hal itu terkejut. Ia tak menyangka jika Yuwon bisa mengikuti kecepatannya yang telah menyerap core Dragon Turtle dengan kekuatan listrik. Sambil terus melakukan serangan di sana, Sang Dal juga bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Yuwon ini mengetahui tentang teknik Blade God yang dirinya miliki. Terlihat serangan mereka berdua saling beradu satu sama lain, dan serangan-serangan itu melayang dengan cepat di udara. Sang Dal dan Yuwon benar-benar bertarung dengan cepat, namun Yuwon masih tenang, sedangkan Sang Dal kepanikan karena kekuatannya yang tidak bisa melukai Yuwon sedikit pun. Setelah beradu banyak serangan, terlihat mereka berdua pun saling mundur ke belakang untuk mengambil ancang-ancang. Yuwon berpikir bahwa ternyata teknik Blade God yang ia gunakan tidak mempan pada Sang Dal, jadi sekarang ia harus menggunakan Absolute Technique. Terlihat Yuwon mulai bergerak kembali, dan sekarang ia akan melakukan serangan kuat pada Sang Dal yang sebelumnya telah mencoba untuk menyerang dirinya. Yuwon berpikir bahwa ia memang menggunakan dua teknik sekaligus dengan tangannya, tapi tetap saja hal itu bisa menjadi berbahaya jika semuanya tidak presisi, jadi ia harus mencoba dengan lebih benar lagi. Terlihat lengan kanan Yuwon mengeluarkan Right Black Flame Sword, sedangkan lengan kirinya mengeluarkan Left Black Ice Blade. Sang Dal yang melihat hal itu malah tersenyum senang. Ia berkata bahwa itu boleh juga, karena sekarang Yuwon menggunakan dua teknik berbeda di tangannya, namun tetap saja ia masih bisa melihat serangan yang akan datang dari Yuwon. Serangan Yuwon terasa sangat mengerikan, karena kedua teknik yang ia gunakan sekaligus adalah teknik paling kuat di dunia. Namun Sang Dal masih bisa menyombongkan dirinya, dan ia berkata bahwa dirinya bisa melihat kelemahan dari kekuatan milik Yuwon tersebut.
Kekuatan mereka berdua pun saling beradu satu sama lain. Terlihat kekuatan mereka benar-benar sangat mengerikan. Kecepatannya tidak masuk akal dan terus beradu tanpa henti di tempat tersebut. Yuan terus mengeluarkan kekuatan yang dirinya miliki dan Sangdal terus menahan semua serangan itu dengan kecepatan dan kekuatan yang ia punya. Sangdal senang dengan keadaan sekarang karena bahkan ternyata ia bisa menembus pertahanan dari dua teknik paling kuat milik Yuan. Akhirnya Yuan pun menghindari serangan Sangdal dengan kecepatannya yang juga tinggi. Tapi Sangdal tak berhenti dan terus mencoba untuk melakukan serangan pada Yuan yang sekarang sedang bertindak dengan wajah tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Sangdal berkata bahwa sepertinya Yuan ini terkejut karena sekarang dirinya bisa menahan kekuatan milik Yuan berkat ia yang selalu berlatih dengan Chon Inji ketika menggunakan teknik Heavenly Demon. Yuan yang mendengar hal itu menatap tajam. Ia berkata bahwa sekarang semuanya masuk akal dan alasan Sangdal bisa bertahan ialah karena mempelajari teknik Heavenly Demon dari kakeknya yang terkena hipnotis. Kekuatan mereka berdua benar-benar di luar nalar dan mungkin akan langsung membuat para NPC pingsan hanya dengan melihatnya saja. Setelah saling beradu satu sama lain, mereka berdua lagi-lagi mundur ke belakang dan mulai menganalisa keadaan yang terjadi untuk bisa mengalahkan satu sama lain. Sangdal ini benar-benar gila dan lagi-lagi ia tertawa seperti Jajan yang merupakan orang dengan gangguan jiwa yang berada di daerah Mimir. Dengan kekuatannya yang menggebu-gebu, di sana Sangdal bertanya tentang apakah Yuan ini bisa mengalahkannya. Dan ia juga berkata bahwa gua itu akan runtuh kapan saja, jadi Yuan tidak akan bisa menggunakan Sky Flash yang merupakan skill andalannya. Yuan yang mendengarkan ocehan dari Sangdal mulai merasa kesal dan di sana ia mulai mengeluarkan sesuatu dari jari tangannya yang telah menjadi runcing dan sangat tajam tersebut. Sangdal mulai bersiap dengan kekuatannya kembali dengan menginjak ke arah tanah. Terlihat ia langsung bergerak cepat dengan mata biru yang luar biasa dan ia mengatakan bahwa tempat itu akan menjadi kuburan bagi Yuan yang dikenal sebagai Demon God. Yuan yang mendengar hal itu menatap tajam dan ia berkata bahwa sepertinya Sangdal ini terlalu sombong dan berpikir bahwa dirinya telah menang dalam pertarungan tersebut. Sambil membuat tubuhnya menjadi banyak dengan Kage Bunshin, di sana Yuan berkata bahwa Sangdal hanya bisa bermimpi jika ingin mengalahkannya. Terlihat Bunshin milik Yuan bergerak dengan cepat ke arah Sangdal. Hal itu membuat Sangdal kaget karena semua Bunshin milik Yuan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Sangdal sendiri terus melakukan serangan untuk menahannya dan ia bertanya tentang trik apa yang sebenarnya digunakan oleh Yuan dan ia berpikir bahwa hal itu tidak akan bisa menghentikannya. Terlihat Yuan pun sekarang muncul dengan wajah yang serius dan ia sudah bersiap untuk melakukan serangan pada tubuh Sangdal yang berada di depannya itu. Sangdal yang melihat hal itu pun langsung kaget. Di sana ia tidak menyangka karena ternyata bayangan yang tersisa dari Yuan barusan tiba-tiba bersatu dan menjadi satu kesatuan saja. Yuan juga menambah kecepatan pada kaki milik dirinya. Terlihat wajahnya menjadi mengerikan dan kecepatan yang ia miliki menjadi sangat lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sangdal yang melihat kecepatan milik Yuan benar-benar kaget dan ia berkata bahwa kecepatan milik Yuan itu benar-benar di luar nalar. Serangan Yuan akhirnya mengenai Sangdal dan hal itu langsung membuat Sangdal menggertakkan giginya karena kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang. Sangdal tak menyerah begitu saja. Di sana ia mencoba untuk menyerang dan melakukan serangan kuat kembali pada Yuan yang ada di depannya. Namun sayang, Yuan langsung bisa menghilang. Sangdal kesal dengan hal tersebut. Ia kebingungan dan bertanya tentang bagaimana bisa ia kalah dalam segi kecepatan. Jadi sekarang dia bertanya-tanya tentang di mana Yuan saat ini. Ternyata Yuan berada di belakangnya dengan wajah yang sudah bersiap. Sedangkan Sangdal mulai mengeluarkan keringat dingin karena panik dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika Yuan melakukan serangan, Sangdal pun langsung sadar. Terlihat ia mulai bergerak cepat dan menahan semua serangan yang diarahkan oleh Yuan pada dirinya. Sangdal terus menahan serangan Yuan. Ia berkata bahwa Yuan hanya punya Demonic Art, jadi ia hanya perlu menangkis semua serangan seperti sebelumnya. Namun ternyata Sangdal gagal melakukan pertahanan dan di sana tubuhnya terkena cabikan dari serangan milik Yuan yang sangat luar biasa menyakitkan. Sangdal benar-benar kepanikan, giginya bergetar kuat dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia sudah yakin bahwa dari tadi dirinya sudah menahan semua serangan milik Yuan. Namun meski begitu tubuh Sangdal tetap terkena serangan, mulai dari lengan dan hampir semua bagian tubuhnya terkena hantaman milik Yuan. Yuan terus melakukan serangan yang kuat pada Sangdal, sehingga Sangdal benar-benar tak bisa bergerak banyak dan hanya bisa menerima kesakitan saja. Sangdal benar-benar tak menyangka. Ia berkata bahwa serangan Yuan ini menjadi luar biasa karena ia menyatukan dua teknik tingkat dewa menjadi satu teknik saja. Yuan mulai tersenyum. Ia berkata bahwa luka milik Sangdal sembuh lebih cepat dari orang yang menyerap core milik Kilin. Jadi sekarang ia akan memberikan sebuah hadiah.
Terlihat hadiah yang diberikan oleh Yuwon adalah membuat Sangdal menjadi Agus, dan hal itu dipastikan Sangdal tidak akan bisa cebok kembali dengan tangan milik dirinya. Setelah melakukan hal itu, Yuwon malah tersenyum mengerikan dan dia berkata bahwa dirinya baru membuat Sangdal menjadi setengah Agus saja untuk permulaan. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Aduh, pengoleksi Agus ya. Ini MC kita tuh hobi banget bikin orang jadi kayak Agus ya guys ya. Pokoknya mah jangan ditiru. Aduh, MC. Dan ya buat kalian yang mungkin pengen dengerin ceritanya menjadi lebih baik, jangan lupa cek keranjangnya, keranjang kuning di deskripsi ya ada, atau di pinggir video. Langsung aja beli headsetnya, mantap, harga murah ya guys ya. Mungkin segitu saja, saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.